الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. Badut. Ngerti sapa iki mau? Akram. Pedi. Badut ya? Badut mau? Mbah Kaji. Badut mau? Badut. Niki? Nggih. Niki. Nggih. Kalian apa tuh niki? Mboten napa-napa. Pun nggih. Lanjut nggih. Nggih, kan? Anjir. Bedine. Ceklon kenceng. Pun kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ma'asarra. Maqala sallallahu alaihi wasallam ma'asarra man istaghfar wa in 'ada fil yaumi 70 marrah. Qaf. Apa? Muttafaqun alaih. Ma'asarra ora termasuk terus-terusan. Nek aku maknane sing gampang ngoten. Ma'asarra ora termasuk terus-terusan. Ai alqama alaih. Sapa sing ora terus-terusan? Man sapa wong. Man sapa wong istaghfara kang nyuwun ngapura sapa man. Istaghfara kang nyuwun ngapura sapa man. Wa in adalan senajan baleni sapa man. Baleni ing apa? Dosa. Wa in adalan senajan baleni sapa man fil yaumi ing dalem sedina 70 ing 70 marratan apane ambalane. Marratan apane ambalane. Iki hadis jangan jadikan dalil Anda untuk istiqomah bermaksiat. Istiqomah kok maksiat ya. Secara harfiah dawuh Kanjeng Nabi ini bisa diartikan gini. Tidak terhitung orang yang terus-terusan. Siapa itu? Orang yang mau meminta ampun kepada Allah walaupun dia mengulangi dosanya sehari berapa kali? 70. Ini bahasa promosi gitu loh. Bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan begitu juga para ulama ketika mengajak dakwah untuk masuk Islam. Nah, sampai ini dudu level wong awam gitu ya. Jadi kalau Anda ketemu sama orang-orang pemabuk, sama orang-orang yang gamane Masya Allah nakale tingkat dewa lah gitu. Tapi dia gak musyrik ya. KTP ini tetap napa Islam. Maka ketika dia ada tanda-tanda ingin tobat itu jangan kasih tasawuf tingkat tinggi ya. Kasih hadis-hadisnya seperti ini. Ma'asarra man istaghfar. Tenang ae Pak, dawuh Nabi pokok jenengan iki gelem njaluk ngapura karo Gusti Allah, gelem tobat, senajan baleni dosa ping 70 ya ora masalah. Tapi aja sebutno dosa ping 70. Oh, berarti aku nek sedina pisan ora apa-apa ya, wong 7 songo kan kok dhek kok mikire kaya ngono. Jadi ini adalah hadis promosi dan memang kita sebagai umat Islam atau sebagai umatnya Kanjeng Nabi itu jangan sampai membuat agama ini terasa begitu menakutkan ya. Banyak orang yang tidak mau masuk Islam karena sing dingerti ku abot e. Kaya salat iku dianggap abot, kaya sunat ya. Salat aku lanang, berarti sunat dong manukku ngono ta. Arep masane kan medeni ta dan lain-lain. Padahal kalau dilaksanakan itu cek. Padahal kalau dilaksanakan tidak masalah itu. Kalau dilaksanakan agama ini dengan teratur tidak masalah. Cuman kan step by step, sedikit. Maka hadis seperti ini saya ulangi lagi bukan untuk kalangan orang Islam yang sudah santri atau apalagi ulama ya. Ini malah tambah salah meneh.
Aku dalile iki oleh maksiat ijek swidak songo tenang ae. Wah kurang ajar tenan. Tapi ini sekali lagi hadis yang terkait dengan promosi. Promosi agar kelihatan Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudian di dalam kitab Faidul Qadir disebutkan man istaghfara di sini siapa? Aita taubatan nasuh. Orang. Jadi kalau ada orang yang mau taubat dengan taubatan nasuha. Syarat-syaratnya taubatan nasuha itu apa? Dia minta ampun, kapok, berjanji apa? Tidak mengulangi lagi ya, menyesal, minta ampun, kapok, menyesal, berjanji tidak mau mengulangi lagi. Karena gini, itu sudah menjadi syarat. Di sini disebutkan li anna taubah syurutuha tarfa'u dzunuba kullaha. Syaratnya tobat itu Gusti Allah mau ndak mau ya kudu gelem ngapura dosamu. Nek gelem taubatan nasuha ya, sekali lagi ketobatan nasuha. Makanya hatta syirik wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Bahkan di bahasane niki misale ki musyrik Islam meneh, musyrik Islam meneh, murtad sedina ping 29 ora masalah, sepenting taubatan nasuha. Iki saking rahmatnya. Maka di sini fa inna rahmatahu la nihayatalah. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu unlimited. Ora ana kuotane los pokoke. Iku jenenge Gusti Allah temenan, pangeran temenan. Nek sampean kan ndak kasih sayangnya limited. Ya ana batasane gitu lah. Kalau ada sebab baru sih kasih sayang. Kalau tidak ada sebab ngapain kasih sayang sama orang gak jelasan gitu ya. Terus wala ghayah dan tidak ada mentoknya. Terus kata beliau fadzunubul alam, dosa orang-orang sak donya dari zaman dulu sampai ila akhir kiamah kulluha mutalasyiyah. Semuanya itu lebur. Semua dosa ini wong zamane Nabi Adam sampai zaman akhir zaman nek ditumbuk dadi siji nek ana wong kok ngakoni dosa kaya sakmono niku ya. Oh dosa berapa umat itu bisa hilang ketika apa berhadapan indah hilmihi, berhadapan dengan sifat toleransinya Allah Subhanahu wa taala, wa afi dan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya wali-wali itu pede sekali mereka. Pede, mereka tidak akan kehilangan makom kewalian karena percaya nek Gusti Allah mesti kersa ngapura. Sampean kan ora pati percaya karo takdire Gusti Allah. Aku ki sesuk mangan apa sih mikir ngono to? Ijek mikir Gusti Allah ki ono tenan ta? Ora kan ngono kadang. Ya gak. Aku arep mikir wah mesti pangapurane Gusti Allah ku ombo. Ora mungkin, gak iso. Para wali itu kayak gitu. Walaupun mereka terpeleset, tetap mereka walaupun tidak punya sifat maksum tapi mereka punya sifat terjaga. Nek salah dielingno. Nggih boleh. Makane keyakinan mereka itu beda. Ketemu sapa wae yo sing dingeti ku yo beda. Nek ana wong ketemu cah cilik sing dia enggak pernah merasa dia itu lebih baik gitu loh. Wali niku. Nek ketemu cah cilik yang dilihat, oh cah cilik iki dosane luwih sithik, aku sakeh soalnya luwih tuwa. Kan ngono ya. Bukan aku senior iki iso ketak-ketak beda. Senior dalam masalah apa dulu ini? Senior dalam masalah dosa iya. Betul ya? Jadi wali ku mikirnya mboten ngoten. Aku sama anak itu lebih mulia anak itu karena dosanya lebih sedikit. Ketemu karo wong sing sak dhuwure malah anu tawaduk meneh. Aku karo wong tuwa kae mesti kalah. Wong tuwa kae ngibadate luwih suwe daripada aku misalnya kan gitu ya. Ojo mbok delok elek tok itu. Kalau ketemu sama sesama atau ketemu sama orang yang kelihatannya maksiat itu, wah aku belum tentu husnul khotimah. Jangan-jangan orang itu nanti dikasih taubat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa husnul khotimah. Tandane sapa? Kayak Sayyidina Umar bin Khattab cetha-cetha welo-welo nantang Kanjeng Nabi di awal Kanjeng Nabi mengiklankan, memaklumatkan kenabian beliau ya enggak. Tapi kan barokah dungane Kanjeng Nabi menjadi pembelanya Islamiyah, husnul khotimah atau ora. Makanya kita jangan merasa pede, tapi pede bahwasanya Allah itu jan Ghafurur Rahim itu harus pede. Nek rak ngono ya wis. Rada angel aku ki ilahi lastulil fardausi ahlak rak krasa maca sama niki ya. La ilaha illallah ya rak krasa ora ana nganune. Terus di sini diterangkan lagi.
Lakin al-istighfar at-tam, ampunan Allah, meminta ampun yang sempurna, itu al-mutasabbib anhul maghfirah, yang bisa menurunkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Huwa maqaronahu adamul israr, jika tidak dibarengi bahwasanya dia terus-terusan untuk melakukan dosa. Nek ono dia taubat, misalnya ada orang melakukan dosa kemudian dia tobat, maka tobat yang mendapatkan ampunan dari Allah itu masih ada syaratnya, yaitu apa? Adamul israr, tidak mengulangi lagi, tidak terus-teruskan. Walaupun hadisnya muni ngono loh ya. Walaupun hadisnya muni ngono, makanya kita harus balance tengah-tengah. Ojo ngasih kebablasan, ora apa-apa kok urung 70, ora ngono. Memahami hadisnya jangan seperti itu. Akan mendapatkan ampunan jika napa tidak dibarengi napa kebablasan. Karena kalau kebablasan kalau tidak kebablasan, kalau dia bisa seperti itu yang dinamakan taubatan nasuh. Wa amma ma'al israr, jika dia masih melakukan wis tobat baleni neh, walaupun hadisnya mengatakan Allah tetap ngapura, kata beliau fahuwa mujarrad doa, itu cuma donga-donga tok. Ya Allah ampuni saya, terus maksiat meneh iku, ya Allah ampuni saya, maksiat meneh sampai ping 29 iku cara Imam Munawi katakan mujarrad doa, itu hanya sebatas donga. Hanya sebatas donga. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain, al mustaghfiru min dzambin wa huwa muqimun alaih kal mustahzi. Orang yang meminta ampun kepada Allah tapi dia masih melakukan dosa tersebut kal mustahzi, seperti orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Lah hadis kayak ngene karena mbok reng di nek hanya nyekel sisi hadis. Itu berarti Anda belum ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis itu harus balance ya. Ojo iki tok sing tak nggo sing liyane ora. Iku berarti mengimani satu hadis, mengkafiri hadis yang lain. Iku wis murtad iku, hati-hati sampean. Malah ngeri meneh ra. Iya. Jadi hadis ini harus balance, harus bareng. Maka ba'duhum, sebagian ulama juga mengatakan astaghfirullah min qauli astaghfirullah. Ya Allah, saya minta ampun kepada panjenengan dari ucapan saya mengucapkan astaghfirullah. Maksudnya pripun? Soalnya kalau bar maca astagfirullah maksiat meneh, berarti astagfirullah cuma ngomong tok. Bahkan ada yang mengatakan waqila al-istighfar bil lisan taubatul kadzabin. Al-istighfar bil lisan taubatul kadzabin. Istighfarnya orang-orang yang hanya lesannya tok sing muni astagfirullah tanpa dengan hati. Taubatul kadzabin, tobaté wong sing ngapusi. Ya kayak nganu sampean takziran ngoten niku. Nggih kula kapok tapi sesuk udut meneh ya. Nggih kula kapok tapi sesuk ora wiridan meneh ya itu ya. Taubatul kadzabin. Setiap bulan pasti ada catatannya itu 10.000, 20.000. Taubatul kadzabin. Makanya hati-hati. Terus tapi ada yang lucu. Di sini gini. Ada satu keterangan. Mending cek gelem istighfar senajan beleni dosa meneh daripada ora istighfar sama sekali. Mending gelem istighfar senajan beleni dosa meneh daripada ora sama sekali. Nah ora sama sekali berarti wis tidak ada antara dia dengan Allah itu sebagai hubungan antara Tuhan dengan hamba, merasa dirinya memiliki dirinya sendiri. Wah aku ora butuh pangeran, ngasarane kayak ngono. Makanya kata beliau ketika ada di sini ada cerita di mana ya saya dapat cerita di mana walhasil ngapunten walihada ka anu ya gak kecekeli piye mau modal mutolaah lho gara-gara ketemu ngakean dosa sene iki. Yo itu tadi yang saya pahami dari keterangan yang saya baca di kitab ini. Mending kalaupun melakukan dosa itu masih lebih baik kalau dia mau istighfar, kalau tidak apalagi kalau ngapunten tak pilih ini. Mending dia masih mau istighfar walaupun dia melakukan dosa lagi daripada tidak istighfar sama sekali. Nah, tapi kan istighfarnya bilisan, ora apa-apa, lisannya jek gelem ngomong astagfirullah, iku nek qudratullah ora bakal istighfar lho. Malah so nikmate maksiat. Ngono ora? Mensyukuri maksiat itu bahaya. Kalau menikmati dosa itu bahaya betul.
Orang kalau melakukan dosa di dalam hatinya kok yakin itu nikmat, wah bahaya itu. Yakin itu nikmat kan, makanya konsepnya hadisnya Rasulullah ketika mengatakan apa yang disebut dengan dosa ya, mahaka fis sodri, di dalam hadis arba'in sampai ngapal gitu, mahaka fis sodri, sesuatu yang ganjel ning ati. Iku minimal tandane wong Islam lah, minimal tandane sing mau duwe iman. Tapi nek ora duwe iman lost dol wis kayak coki. Berarti coki ta ora sampean, coki part. Iku sahabate sapa? Iku ateis apa iku deh? Ateis rak cetor rak di pangeran. Jadi kayak ngono iku. Mending ijek ono Gusti Allah gelem gerakno lesanu. Banyak orang yang maksiat tapi dia tidak mau merasakan tidak berasa bahwasanya dia sedang melakukan dosa. Ya, alhamdulillah. Ya disyukuri mawon itu loh. Enggak semua orang bisa memiliki seperti itu. Makanya kalau sudah punya merasa, dosaku ganjel ning ati, yo ditobati maksudnya gitu ya. Wa in ada sab'ina marra, walaupun setiap hari diulangi 70 kali. Sapa ngerti dari barokah kakean istighfar, kakean nyuwun ngapunten iku suwe-suwe ningkat menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada satu latifah atau satu faedah. Qala ar-Raghib qad yustahsanu fi ba'dil ahwal at-taghabi 'anil misr. Jadi kita ini bisa melakukan dosa itu karena banyak interaksi dengan manusia, ya. Banyak interaksi dengan manusia. Misalnya Pak Patio interaksi rak pati duwe HP itu biasanya rak pati kakean maksiat ya. Ya, betul ya. Jadi wong duwe Instagram, wong duwe YouTube iku iso ae komen ya. Komen netizen maha benar kan. Maha benar dengan segala kritikannya, maha benar dengan segala ocehannya. Lambe turah ya. Sing awalnya wong sing suci-suci kena duwe YouTube, duwe akhirnya terkontaminasi juga. Makanya kata Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan qad yustahsanu, terkadang ada baiknya at-taghabi 'anil misr, jauh dari perkotaan. At-taghabi itu ghaib ya, menghilang dari perkotaan, menghilang dari peredaran. Menghilang dari circle pertemanan ya, circle sosialnya, delete semuanya, follow-follownya di-unfollow semuanya misalnya ya. Nah itu terkadang perlu seperti itu. Soalnya itu yang membuat kita potensi untuk berdosa. Ketemu karo wong, jagongan ketok majlis bar ketika wayahe udut, wah go gibah meneh ya. Nah, kita mboten. Terus ketika wayah napa jenenge ngapusi dadi afiliator ya. Ya iya bener kan, aku dari riwayat dari Lambe Turah kan seperti Doni Salmanan itu ya, kita sebut nama karena sudah terbukti bersalah kan. Doni Salmanan itu dia dihormati karena dia punya duit, koyoke duit napa akeh, koyoke duit akeh. Iki gibah tapi apik ta ya Allah alam, hati-hati mawon iki. Sing ketoke rada sugih jangan-jangan afiliator Zidane. Afiliator dari bapaknya. Jadi gini, ada temennya apa nek istilahnya klub mobil ya, klub mobil, dia kan punya mobil Lamborghini yang apa? Uraan. Ya sanggara anggap uraan. Terus terpaksa komunitas mobil tersebut mau menerima dia. Oh ternyata dia tuh gak pernah memaksa teman-temannya untuk investasi dan lain-lain, tapi memotivasi dia untuk investasi, sampai motivasi, kamu sudah kehilangan banyak uang, yang enggak apa-apa, saya juga dulu kehilangan miliar tapi nyatanya sugih. Lah jebule duitnya masuk 80% ke dia kan, 20% ke aplikasinya. Nah, kayak gitu. Itu kan krono kakean kumpul mbek wong. Coba Doni Salmanan enggak kumpul sama orang lain, mungkin enggak bakal punya kasus ini kan gitu ya, nggak bakal punya kasus ini ya. Alangkah banyak sesekali menghilang dari peredaran itu perlu ya, kholwat kayak ini. Makanya kita di Toreko itu ada sistem kholwat, ada namanya menyepi ya, orang ibadah nyepi ya, artinya melepaskan diri dari kepenatan duniawi. Tapi nek wali-wali biasanya ya Allah kayak Sayyidil Walid Habib Qadir itu malah nyepine selawase ya, nyawane melu ketot ning kene karo Kanjeng Nabi. Ya Allah, kumpul wis sampean iku apa ngene. Potensine dosa. Terus
di sini juga diceritakan sami arajulun hakiman yaqul dzambul israr aula bil ightifar wa qala sadaqta laisa fadlun man afa anis sawi al qalil kaman afa anil abdil jalil. Kata seseorang kepada seorang orang yang bijaksana, dia mengatakan gini, Mbah Yai, dosane wong sing napa nggih? Dosane wong sing selalu melakukan dosa ya. Wong sing nglakoni dosa terus menerus iku lebih layak untuk di ngapura karo Gusti Allah. Jadi wong sing istiqomah napa? Berdosa itu lebih layak di ngapura sama Gusti Allah. Terus dijawab sama hakim, "Iya bener. Lo HP dia lebih pantas untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia kakean kumpul mbek wong akeh. Tapi nek dhek ra pati kumpul wong akeh, kok ijek nglakoni dosa ra pati pantes." Paham ya? Paham ta mboten? Jadi sampai selama kumpul sama orang banyak yang potensinya masih banyak dosa, itu sampai lebih pantas untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya setannya ketok kabeh, iya. Godaane ketok kabeh. Beto nek wis menyepi wis nggone wis duwe kholwat dhewe, ngene guwa lah istilahnya lah. Ngene gunung ndi lah. Gunung Kemukus, Kemukus sih malah lakonan maksiat ya. Gunung-gunung mana gitu lah yang kira-kira koyo wali temenan manggone-gone gunung kono misalnya. Berbarani cek maksiat. Orang yang seperti ini enggak pantas untuk di ngapura Allah Subhanahu wa taala karena dia enggak ada potensi untuk maksiat. Cek maksiat itu piye maksudnya? Paham ta ora? Media enggak ada, sinyal enggak ada. Lah kok isek kau bermaksiat, maksiatnya dari mana gitu kan itu. Maka dari seorang orang bijaksana itu seperti itu. Iya orang sing akeh kumpul mbek manusa luwih pantes mendapatkan ampunan dari Allah daripada wong sing belas ora tahu kumpul mbek manusa. Makane sampai nek iku mending ngene iki. Dadi rada ambigu sithik ora. Iki dosane iki dosa dijak apa dosa dhewe alam wis pokoke krana kumpul wong akeh gitu. Ya Allah, mohon paham nggih. Sekali lagi hadis ini jangan dipahami secara harfiah karena kita bukan levelnya apotek. Karena kita bukan levelnya orang awam, kita levelnya santri atau bahkan ustadz atau ulama. Nah itu harus memahami hadis ini dengan perbandingan hadis yang lain. Karena hadis lain disebutkan tadi al-mustaghfiru minadzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi. Wong sing njaluk ngapura karo Gusti Allah tapi ijek nglakoni dosa iku kaya wong sing ngece Gusti Allah iku kudu dibarengno. Aja memahami satu hadis tok terus wis barbar mboten. Dunia itu ndak seremeh itulah istilahnya. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan adarra alaikum minan nisa'i. Ma taraktu ora ninggal sapa ingsun. Ma taraktu ora ninggal sapa ingsun. Buku tidak nggih. Bola jajal. Semangka itu saya wonten. Semangka nggih. Nggih. Kan di Gak ono. Oh iya nih. Badak. Semangka. Nyuwun mriko. Iki lho dari. Oke, kita lanjutkan. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra alaikum minan nisa'i. Ma taraktu ora ninggal sapa ingsun. Ingsun sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'di ing dalem sak ba'dane ingsun, ai ba'da wafati, sak ba'dane kapundhute ingsun. Ba'di ing dalem sak ba'dane ingsun, ninggal ing apa? Fitnatan ing fitnah. Fitnah di sini alias musibah. Bukan fitnah itu umum fitnah temannya ini mboten ya. Adarra kang luweh bahaya. Adarra kang luweh bahaya alaikum ing atase sira kabeh minan nisa tinimbang saking wong wadon.
Dasar racun dunia. Minan nisa'i tinimba saking wong wadon qaf muttafaqun. Apa iki ana apa iki? Murabi. Kiplila apa? Anu, ya. Masya Allah, ya. Ngeri ya. Jadi katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alaikum minan nisa." Setelah wafatku, setelah kepergianku atau kepindahanku dari alam dunia ke alam arwah atau alam barzakh, tidak ada bahaya yang aku tinggalkan yang sangat berbahaya bagi umatku melebihi bahayanya wanita. Di sini saya dapat keterangan di dalam kitab Faidul Qadir. Kenapa wanita itu malah berbahaya? Kayak gitu ya. Kenapa wanita itu berbahaya? Li'annal mar'ah la ta'muru zaujaha illa bisyarr. Karena wanita itu sifatnya, sifat sing ora solehah, sing rata-rata, sing solehot ya. Nah, tidak akan menyuruh suaminya kecuali yang jelek-jelek. Wala tahutsuhu illa ala syarr, dan tidak akan mendukungnya kecuali perkara sing welek. Dukung ya elek, ngakon ya welek. Wa aqallu fasatiha, dan yang paling minimal bahayanya dari seorang wanita apa? Anturaghibahu fid dunya, supaya dia si laki-laki ini seneng donya. Tapi nek sampean wis kedonya dhisik sadurunge rabi ki yo, sampean yang salah ini bagi yang sudah rabi ya. Kenapa? Liyatahalaka fiha, supaya dia mau berpuas-puas diri di dalam menghabiskan dunia. Jadi gitu. Wanita itu memang ya susah dimengerti kalau lagunya ingin dimengerti, kalau cara saya susah dimengerti ya. Wa ayu fasatin adar min hadza ma'a ma hunalika min madinnatil maili bil isyiqi wa ghairi dzalik min fitnanin wa balaya wa mihan yadhiqu anha nitaqul hasr. Kata beliau, terus bahaya yang lebih dari ini itu apa kalau bukan wanita? Soalnya wanita dengan bahasa, kowe cinta mbek aku ta ora? Ngono. Kowe tresno mbek aku ta ora? Kan pakai bahasa-bahasa seperti itu, iya enggak? Gitu. Hah? Kowe sayang mbek aku ta ora? Hah? Dengan dalih apa? Dengan dalih cinta tadi janji setia sehidup semati. Ya yo. Ketoke romantis padahal nyuwun Abah nyuwun sih Abah. Baca budi baca. Karena pakai bahasa seperti itu, laki-laki mana enggak meleleh ya? Melted kan diledek. Meleleh ke diledek toh. Laki-laki mana yang enggak diledek kalau ada wanita mengatakan, "Ki sayang mbek aku apa ora?" Gitu kok ngono. Ki cinta mbek aku ta ora? Aku tak ijatah ya. Ya Allah. Jadi ini emosi. Murabi jangan emosi murabi. Iya. Makanya wanita wong durung rabi ya wis moroti apa meneh wis rabi. Lagi dadi pacar mawon mon sembarang ngejak sing elek-elek. Ya Allah. Jadi memang Pak, ya kita tidak menyalahkan wanita sampai goro-goro putus apa misalnya kecentok mbek wong wedok terus nggo adus iki anyen wong wedok elek kabeh, anyen fitnah paling elek kabeh. Iku kan goro-goro ke putusan ngono ta. Wis aja aneh-aneh kowe, aja aneh-aneh. Makanya di sini bahaya sekali. Dan ada sebuah dawuh dari Imam Al-Habar radhiyallahu anhu, orang-orang dulu tidak akan kafir, orang-orang zaman dulu ya. Umat-umat
terdahulu tidak akan kafir, tidak akan maksiat sama pangerane nek ora krana wong wedoke. Akeh-akeh krana wong wedoke. Akeh-akeh krana wong wedok. Dan itu masih diteruskan sama umat Muhammad itu. Terus pernah ada suatu saat seorang khalifah atau seorang dari kalangan pemerintahan memberikan hadiah yang besar-besaran kepada orang-orang yang ahli fikih, ahli ilmu gitu. Di antaranya yang menerima adalah Fudail, Al-Imam Fudail Ibn Iyad al-Aswab. Al-Imam Fudail Ibn Iyad menerima hadiah sampai 10.000, Allah alam di sini hanya asyratu alaf, apa 10.000 dinar atau 10.000 dirham. Penting duitnya akeh lah intinya. Terus orang ngasih ditompo ditolak. Oh sing celuluk sapa? Bojone. Si celuluk bojone, ora yaine. Kan yaine nolak nggih, yaine nolak. Sing emosi sapa? Bojone. Sing seharusnya sing emosi kan sing nyeki to. Sing wong disiapno temenanan kok malah diwaki. Ditolak ya, disiapno karo khalifah, disiapno karo pejabat, bupati kasarane. Hadiah yang seperti itu kok malah ditolak sama kiai ini. Oh, malah sing emosi bojone dan itu member. Oh, duit akeh sakmono mbok tolak aku maksud piye ngono. Kiai lho ini, kiai. Mama indana qut. Kita tidak punya apa-apa loh ini, kita kalau enggak ada itu enggak makan kita. Terus kata beliau, misli wa mislukum kaqaumin lahum baqarah yarisuna 'alaiha. Saya dengan kamu itu bagaikan orang yang punya sapi. Hah? Jadi donya itu diibaratnya kaya sapi. Nek was saya entek ya entek ae. Ya. Hah? Nek was saya entek ae. Donya seperti itu. Aku mending mbok sembelih daripada aku nampa donya sing kaya ngene iki, mbok ganggu ae gara-gara ora ana duit. Wong wedok ning ndi lak ngoten niku nggih rata-rata. Belonjone kurang, skincare kurang misalnya, skincare kurang dan ayo, leopard bagaimana tentang Anda tentang wanita leopard? Ini sacet ya Pak leopard ya, jumping. Jadi kalau wanita yang solihah, ini sifat yang wanita yang kebanyakan nggih. Walaupun dia dari kalangan santri tapi tetap ono sungune ya. Tetap ono ono elek lah katanya. Terus di sini ada cerita wakana Sa'id bin Musayyib yaqul. Al-Imam Sa'id bin Musayyib pernah dawuh padahal beliau 80 tahun umurnya, 50 tahun yang lain itu habisnya enggak pernah turu. Karena sholat isya, wudhu sholat isya, subuhnya masih pakai wudhunya sholat isya selama 50 tahun. Masya Allah. Aduh ya, akum kewaliannya mesti. Itu tuh pernah ngendikan. Masyai akhwafu indi alayya minan nisa. Aku sing tak wedeni pol wong wedok. Sing tak wedeni pol wong wedok karena fitnahnya luar binasa. Membinasakan dan banyak laki-laki yang akal warasnya itu rusak gara-gara wong wedok. Banyak itu. Ya sampean durung sek pati yo ngalami ya. RT pun murabi. Saya enggak tahu malah ya. Nanti kita cross check sendiri ya. Somasi. Terus dan dikatakan inna iblis lamma khuliqatil mar'ah. Ketika wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis itu melu-melu ngene. Dari jauhan, dari kejauhan kan Allah menciptakan wanita. Kemudian dari kejauhan gini mengatakan qol antanis fujundi. Kamu ini adalah separuh bagian dari tentaraku ya. Wa anta mau diusiri, kamu bagian tempat saya menaruh rahasia-rahasia ya. Terus kemudian wa anti sahmi dan kamu adalah busur panahku. Alladzi armi bika fala ukhti'u abada. Alladzi armi biki fala ukhti'u abada. Yang mana panah ini, senjata ini saya gunakan tidak akan melesat. Ya tidak akan meleset kok melesat, tidak akan meleset, tidak akan salah sasaran. Kok wong iki paling gampang digodhonya karo wong wedok ya. Oke ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita solusi yang namanya pernikahan. Tapi yo ngoten niku, sampeyan ngerti kok ya RT mungkin sudah merasakan ya dinamikanya wanita itu seperti apa ya. Wanita itu ya seperti tadi, kamu cinta sama aku tanpa ndak. Tapi niatnya moroti ya kan kadah ngoten niku.
Berbare jaluk pulsa, jaluk skincare, jaluk lamarane lamarannya jaluk pajero seperti itu ya. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati. Dan semakin lama dunia ini semakin genah ya. Wes dunia ini genah wedok tambah akeh. Astagfirullahaladzim. Wis ngono TikTokan kabeh ya. Makanya Adib jamping-jamping iku mau jadi. Dan saat itulah datang bahasa ringat. Ya Allah, ya Allah. Ya, tapi hati seperti ini jangan sampai Anda jadikan hujah untuk zalim pada wanita. Bukan, Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Wong wedok itu sifatnya awaj. Tapi ya ngapunten nggih. Ini kan ngomongnya wong lanang sing hubungan sama wong wedok. Ya hubungan sahih gitu, bukan hubungan yang tidak sahih seperti RT itu. Hubungan tidak sahih. Ya Allah, ya Allah. Ya, dan semakin lama memang wanita ini tidak ada yang tidak ayu ya. Kabeh edit pakai foto juga sudah bisa ya. Masker, apalagi semakin pakai masker, pengalaman sekali Anda RT ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi hati-hati. Wes pokoknya nek sampean durung rapi ora usah mikir-mikir. Dan tentunya saya tetap pesan sama Anda tuh masih belum tentu orang yang wanita yang pinter kita, wanita yang hafidhatul Quran itu belum tentu yang bagus. Belum tentu. Ora apa-apa, elek lah. Monyong lah. Kayak siapa? Hendy. Ya, wajib dek ketemu ini jumping jadi. Aduh. Ya, hati-hati wis ora usah aneh-aneh, ora usah dadak gawe asrama ning kene Instagram ya. Asrama wanita ya. Tambah satu hadis lagi ya. Manu betil matlul ghani. Harusnya ini nyambung ke manu betulia, tapi enggak apa-apa. Matlul ghani dzulmun. Matlul ghani utawi apa? Ngende-ngende, paham ngende-ngende tah botennya? Menunda-nunda. Matlul ghani utawi ngende-ngendene wong kang sugih. Menunda-nunda saka apa? Saka bayar utang. Apa ya Mas Teras? Walah. Zulmun iku zalim. Zulmun iku zalim fa idza utbi'a mongko nalikane den melokake. Fa idza utbi'a mongko nalikane den melokake ahadukum sapa salah siji ira kabeh. Ahadukum sapa salah siji ira kabeh ala maliin ing atase wong sugih liya. Ala maliin ing atase wong sugih liya. Fal yutba mongko yakti den melokake den meloni sapa malik. Fal yutba mongko den melokake to meloni sapa malik. Ngeten qaf mutafaqun alaih. Jadi kita dalam hidup ini seperti tadi ya saya katakan akeh interaksi, semakin banyak konco semakin banyak dosa lah kasarannya gitu ya. Di antaranya yang berpotensi dosa itu adalah masalah utang piutang ya. Utang piutang dan ini terjadi sekali di kehidupan kita dan real ya. Bukan fake tapi real. Matlul ghani dzulmun. Ono wong utang. Si A utang sama si B. Terus si B sudah membutuhkan uang yang dihutang sama si A, ya? Dan tentunya boleh dong untuk meminta haknya kan. A utang 1 juta, si B A utang 1 juta sama si B, kemudian suatu saat si B pengen nagih utang. Terus kita kan misalnya kita yang kita yang menghutangi itu kan ora bakal njaluk nagih nek ora ketara wonge kepenake ya. Nek ujug ngenes kan sakake juga kan ya. Wis utang iki sing arep je utang meneh kok urip kok ngenese pol, rai melas ngenes tenan. Gorem tingkatannya sampai gorem oleh di zakati. Nah kayak ngono-ngono itu tidak masalah. Tapi kalau goremnya ini nemen, misalnya dia baru utang kemudian malah tuku sembarang misalnya ketok sugih jajane
Dek jajane ora terima ning gene ayam geprek tapi ning KFC misalnya atau di mana lah gitu. Yo, Ricis. Bakso. Maka orang-orang yang seperti ini memamerkan kenyamanan hidup padahal dia punya hutang ya, memamerkan kemapanan hidup, kenyamanan hidup, uripe penak, mobilnya apik, bojone ayu, omahe gedongan. Loh kok iso diutang? Maka itu termasuk matlul ghani, menunda-nunda pembayaran dari orang yang kaya. Wong sugih kok nunda-nunda utange, nunda-nunda bayar utangnya, maka termasuk zalim. Siapa tahu Anda yang menghutangi lagi butuh, barbarane deh lho. Kok sembarang dia sisa apa aku ngutangi wong ngene gitu. Maka ketika menunda-nunda itu termasuk zalim. Tapi ketika ternyata misalnya ini pembahasan setelahnya fa idza utsbi'a ahadukum. Ketika Anda sebagai orang yang menghutangi, ya, terus mbok tagih sama si A, Kang tolong Kang dibayar. Ngene sampean njaluke sauran karo si C ya, soalnya C tahu duwe utang mbek aku dengan jumlah yang sama dengan Anda. Nah, ini namanya dalam akad fikih dikatakan apa? Hiwalah, perpindahan penagihan utang, kasarane ngoten. Perpindahan penagihan utang. Maka Anda boleh minta sama si C, enggak usah sama si A. Maka kata beliau jika kamu dihiwalah, kalau di cara bahasa kuno diligerake, si A enggak bayar tapi mengarahkan Anda untuk minta sama si C, fal yutsbi. Maka hendaknya dia mintanya sama si C, ngoten nggih. Tapi harus dengan beberapa syarat, dilihat dulu. Kira-kira sing diligerake iki nampa apa ora, dikabari dhisik apa ora, kan ngono. Juk-juk kan njaluk karo kono. Mbok diutang mbek aku mbok ora usah ngerono misale gitu. Itu salah. Kalaupun misalnya punya hutang ya dikonfirmasi Kang si A duwe utang mbek aku jarine sampean duwe utang mbek DE aku njaluk wis sampean. Nek wong kira-kira bisa diajak kompromi ndak masalah. Tapi kalau nggak bisa diajak kompromi wongnya galak misalnya kayak RT misalnya ya maka jangan sampai dipraktekkan hiwalah walaupun halal secara agama. Jangan sampai wong nagih utang kok malah jadi tukaran kan gitu kan. Ora wong aku ku utangnya mbek si kok kowe malah moro njaluk ring aku. Ngapu sih kowe? Wah geger jadi masalah. Tumakala mau ini betul ya bisyai'in minal barati fa sabara alaihin wallahu a'lam.